Saya Nadia Putra Agustini dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter perairan. Nah, parameter perairan ini kan sebelumnya ada 3. Yang pertama dilihat dari parameter kimia, parameter fisika, dan parameter biologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter kimia. Nah, jadi parameter kimia adalah parameter yang sangat penting untuk dapat menentukan air tersebut dikatakan baik atau tidak dalam sebuah budidaya perikanan. Jadi, parameter kimia ini dapat meliputi DO, pH, amoniak, nitrat, nitrit, TAN, TOM, fosfor, BOD, COD, alkalinitas, dan juga kesadahan maupun CO2. Berikut penjelasan dari parameter kimia yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi yang pertama itu ada DO. DO atau oksigen terlarut adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer atau udara dengan satuan ppm atau part per million. Jadi yang kedua ini ada pH atau disebut juga dengan power of hydrogen. pH ini adalah suatu ekspresi dari konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam air yang besarannya dapat dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Dan yang ketiga ada COD atau Chemical Oxygen Demand, adalah jumlah oksigen yang dapat dibutuhkan oleh biota perairan dalam reaksi kimia dengan satuan ppm atau part per million. Dan yang keempat ada BOD atau Biology Oxygen Demand, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh biota perairan dengan satuan ppm part per million. Dan yang kelima ada CO2 atau disebut juga dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah jumlah karbon yang dapat dihasilkan oleh biota air dalam sebuah respirasi dengan satuan ppm part per million. Yang keenam ada amonia atau NH4. Amoniak adalah senyawa yang terbentuk dari oksidasi bahan organik yang mengandung bahan nitrogen di dalam air dengan bantuan bakteri. Amonia ini merupakan produk sisa dari metabolisme yang utama dari ikan. Yang ketujuh ada nitrat, NO3-. Nitrat adalah hasil dari proses nitrifikasi oleh bakteri Nitrobacter. Dan yang kedelapan ada nitrit, NO2-. Nitrit ini adalah hasil dari proses oksidasi amonia oleh bakteri Nitrosomonas. Yang kesembilan ada total amonia nitrogen atau disebut juga dengan TAN. Total amonia nitrogen ini merupakan gabungan dari beberapa senyawa nitrogen yang meliputi NH4. Amonia ini dapat terionisasi karena memiliki ion positif, dan NH3 ini tidak dapat terionisasi karena tidak memiliki ion. Jadi yang ke-10 ini ada total organic matter ton. Jadi total organic matter ini sering disebut sebagai bahan organik terlarut. Total merupakan kandungan bahan organik total atau keseluruhan di perairan yang terdiri dari bahan organik terlarut. Dan bahan organik terlarut ini juga dapat tersuspensi oleh partikulat dan koloid. Yang ke-11 ada alkalinitas. Alkalinitas adalah suatu parameter kimia perairan yang menunjukkan jumlah ion karbonat dan bikarbonat. Yang ke-12 ada kesadahan. Kesadahan ini merupakan kandungan mineral tertentu di dalam air, yang pada umumnya yaitu ion kalsium, Ca, dan magnesium, Mg, dalam bentuk garam karbonat.
Air sada atau sering disebut dengan air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Yang ke-13 ini ada total dissolved salt atau TDS. TDS merupakan jumlah ukuran zat terlarut, baik itu zat organik maupun anorganik, yang terdapat pada sebuah larutan. TDS menggambarkan jumlah zat terlarut dalam part per million atau ppm atau sama dengan miligram per liter atau mg per L. Yang ke-14 ada total suspended solid, TSS. Total suspended solid merupakan residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Nah, yang terakhir ini ada hidrogen sulfida atau H2S. H2S ini atau hidrogen sulfida merupakan gas beracun yang dapat dihasilkan dari hasil penguraian atau perombakan bahan organik oleh bakteri.